Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iis Rawati dengan NIM 7211419020 dari kelas akuntansi B 2019. Di sini saya akan melanjutkan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen memasuki proyek ke-6, yakni dasar-dasar dalam spreadsheet. Nah, ada di bagian contoh, dan di contoh ini isinya itu membuat sebuah faktur. Nah, di dalam faktur ini berisikan 4 barang. Nah, contohnya itu di sini contohnya ada 4 barang di faktur ini, yakni ada chair, ada table, ada lamp, and pillow. Nah, masing-masing barang memiliki harga unitnya masing-masing, dan sejumlah diskon dapat ditampilkan berdasarkan harga masing-masing. Jadi, masing-masing dari barang ini memiliki harga unit sendiri dan memiliki diskonnya masing-masing. Nah, ada tuh kalau biasanya di faktur itu ada harga total, ada harga keseluruhan. Harga keseluruhan itu merupakan perhitungannya itu dari harga per unit barangnya itu dikurangi diskon. Diskonnya berapa? Apakah dikasih diskon 10% per unitnya atau berapa gitu misalnya. Lalu setelah dapat nominalnya tinggal kita kalikan dengan jumlah unit yang sudah dipesan kayak gitu. Itu adalah harga keseluruhan. Sedangkan untuk total faktur adalah total yang tertera di kartu faktur itu, yang nominal yang harus dibayar kayak gitu. Nah, itu merupakan penjumlahan dari harga keseluruhan. Jadi, dari harga keseluruhan, misalnya harga keseluruhan dari cair, ada harga keseluruhan dari table, ada harga keseluruhan dari lem, ada harga keseluruhan dari pillow. Jadi kita jumlah nanti akan ketemu total faktur kayak gitu. Nah, jumlah yang harus dibayar pembeli bergantung pada kapan pembeli tersebut membayar faktur. Nah, faktur itu merupakan surat utang kayak gitu ya. Maksudnya surat bukti kalau misal faktur pembelian. Nah, itu kita sebagai surat utang kita karena kita sudah membeli barang secara kredit, atau faktur penjualan karena kita menjual produk secara kredit. Nah, contoh faktur itu misalnya saja itu ada tulisan 2/10 N/30. Nah, ini artinya 2 ini adalah 2% dan 10 ini adalah 10 hari. Jadi, jika si pembeli ini membayar utangnya itu ke pedagang, itu ke penjual maksud saya, itu misal dari hari pembelian itu 10 hari, maka si pembeli akan mendapatkan diskon 2%. Dan N/30 ini artinya faktur itu harus dilunasi dalam jangka waktu 30 hari terhitung dari hari pembelian gitu. Itu contohnya. Sedangkan ada juga faktur yang tulisannya IOM. Itu artinya end of month. Nah, itu artinya faktur itu harus dilunasi di akhir bulan kayak gitu. Lalu, untuk sel-sel lembar kerja pada lembar data invoice diformat sedemikian rupa sehingga menarik secara visual, entah diedit ukurannya atau tipe font, ukuran font kayak gitu. Nah, sel-sel pada lembar data diskon telah dibiarkan pada format aslinya karena pengguna pada umumnya tidak melihat lembar data ini. Nah, spreadsheet ini memiliki kelebihan dibandingkan program perhitungan sederhana, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Nah, oleh karena itu, tampilan lembar kerja sebaiknya berbentuk formulir yang membantu pembuatan keputusan. Nah, dalam membuat contoh ini ada beberapa langkah. Nah, yang pertama itu kita harus membuka program Excel. Nah, kalau kita buka program Excel itu pasti di bawahnya itu ada sheet 3 ya, sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Nah, yang kita butuhkan hanya sheet 1 dan sheet 2, dan sheet 3 itu nanti kita hapus. Nah, untuk sheet 1 itu nanti kita di-rename menjadi invoice, dan yang sheet 2 kita rename menjadi diskon. Sedangkan sheet 3 kita hapus, itu caranya kita edit lalu kita sub perintah delete sheet. Nah, itu biar sheet 3 itu kehapus. Nah, untuk mengubah sheet 1 biar ke rename, maksudnya kita rename menjadi invoice, itu caranya kita klik 2 kali tab sheet 1 lalu menandai kata sheet 1 lalu tekan tombol delete untuk delete namanya kayak gitu. Nah, tinggal kita tuliskan, ketikkan dengan invoice.
untuk label tab. Nah, sama seperti satu ini, sheet 2 ini juga caranya sama, tinggal klik dua tab sheet 2, hapus dan ketikkan diskon. Nah, lalu ada di lembar data diskon. Nah, ini gimana sih langkah-langkahnya? Nah, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama gitu, kita isikan lembar data diskon. Akan diskon. Nah, untuk diisi di lembar data diskon ini akan dimasukkan pertama kali. Nah, tujuan dari ini adalah untuk menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Lalu kita masukkan nilai-nilai ke dalam sel. Nah, formula yang digunakan dalam lembar data invoice bergantung pada nilai-nilai pada sel-sel tertentu di lembar data diskon. Jadi, diskon ini mempengaruhi terhadap sel yang lainnya, kayak gitu. Lalu, pilihlah sebuah format mata uang dengan 2 desimal untuk mendapatkan format yang diinginkan bagi nilai-nilai tersebut. Nah, untuk di lembar data faktur ini, langkah-langkahnya itu yang pertama kita membuat lembar kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Nah, untuk langkah kedua, ini memasukkan data di mana nilainya itu tidak akan melebihi ukuran sel. Dan yang ketiga itu mulailah dengan memasukkan nilai data ke dalam sel-sel yang tidak membutuhkan perhitungan. Nah, nilai ini mungkin tidak akan muncul dengan format yang sama seperti pada lembar invoice. Nah, kita akan memformat field ini nanti setelah nilai dimasukkan. Nah, untuk informasi, untuk di sel A1 ini berisikan tentang invoice. Nah, untuk sel B3 hingga B7 ini isinya itu seperti item, share, table, lamp, dan pillow. Nah, sedangkan untuk sel C3 hingga sel C7 ini isinya adalah harga satuan. Nah, untuk kolom D ini dilewati saja karena nilai di sini akan dihitung di selanjutnya atau di akhiran kayak gitu, dihitung kemudian. Untuk sel E3 hingga sel E7 ini berisikan unit, sedangkan untuk D3 ini berisikan kata-kata diskon. Untuk sel F3 itu berisikan kata-kata extend price. Nah, untuk sel G8, F10, dan G10 ini secara berurutan berisikan tentang total, amount due, dan date. Nah, ini merupakan contoh maksudnya cara untuk merata tengahkan sel-sel A1 hingga G13. Nah, itu caranya tinggal kita klik dan tahan mouse dari sel A1 hingga ke G13, lalu tinggal kita lepaskan dan kita klik format. Dengan perintah sel, lalu kita klik alignment. Nah, itu nanti akan ke rata tengah. Nah, pengecualian rata tengah di sini adalah sel G8, yakni kata total harus sejajar dengan sisi kiri sel. Nah, pada sel C4 hingga sel C7 ini diformat sebagai set mata uang dengan 2 desimal. Sedangkan untuk sel D4 hingga D7 ini diformat sebagai persentase tanpa desimal. Nah, jumlah total pada sel F8 ini dan nilai-nilai pada amount date harus berbentuk mata uang dengan 2 desimal. Nah, diskon yang diberikan. Nah, ini diskon yang diberikan bergantung pada harga satuan dan nilai pada lembar data diskon. Ini adalah formula bersyarat yang mengharuskan formula if untuk menghasilkan suatu nilai. Nah, jika nilai-nilai di dalam sel C4 lebih besar atau sama dengan nilai dalam lembar data diskon pada sel mutlak A4, maka nilai lembar data diskon sel mutlak B4 akan ditempatkan ke dalam sel. Nah, jika nilai C4 tidak lebih besar atau sama dengan diskon mutlak A4 ini, maka perbandingan lain dilakukan. Jika nilai dalam C4 lebih besar dari atau sama dengan diskon mutlak A3, maka sel ini menjadi nilai dalam diskon mutlak B3. Tetapi, jika kedua perbandingan tidak benar, maka nilainya menjadi 0. Nah, perlu diingat bahwa urutan penyertaan if ini amat penting, karena dua atau lebih pernyataan tergabung dalam sebuah formula. Nah,
Untuk mengingatkan lagi bahwa harga keseluruhan ini merupakan harga per unit dikalikan dengan 1 dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli. Nah, tanggal saat ini ditempatkan dalam sel G11 sebagai fungsi Excel 0 tanpa tanda kutip ya. Nah, untuk di sel G12 ini merupakan sel G11 yang ditambah dengan 30. Sedangkan untuk sel G13 ini merupakan sel G11 yang ditambahkan dengan 60. Nah, tanggal diformat menjadi bulan, hari, dan tahun tanpa jam, menit, atau detik yang ditampilkan. Nah, untuk sel F11 hingga F13 ini mencerminkan nilai waktu dari uang, time value of money, ketika membayar faktur. Untuk F11 ini jumlah yang harus dibayarkan hari ini, yakni jumlah harga keseluruhan. Nah, untuk masukannya itu sama dengan F8 ke dalam sel F11. Setelah 30 hari jumlah persentase total, masukkan rumus ini ke dalam sel F12. Ini ya, seperti yang ada di layar ini. Nah, untuk menyimpan contoh ini, simaklah contoh sebagai example P6. Nah, Excel secara otomatis akan menambahkan ekstensi .excel, ini .xls ya, kalau Excel itu, kepada nama file. Jadi, otomatis akan ada ekstensi di belakang nama file itu .xls gitu. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan pengucapan, pengutaraan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.